Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hafijah dengan NIM 25111616006. Di hari ini saya ingin menjelaskan tentang ponemik. Yang pertama ada pengertian ponemik. Menurut buku dari Abdul Khair pada tahun 2013, ponemik adalah cabang kajian ilmu fonologi yang mempelajari tentang fonem, yaitu satuan terkecil dalam bunyi bahasa yang dapat membedakan makna antara satu kata dengan kata lain. Pembahasan ponemik ini berfokus pada pengidentifikasian dan analisis terhadap ponem-ponem yang ada dalam suatu sistem bunyi bahasa. Dalam fonologi, ponemik berbeda dengan fonetik yang berfokus pada bunyi dari bahasa itu sendiri, namun memiliki peran khusus dalam membentuk makna suatu kata dalam bunyi bahasa yang diungkapkan. Beberapa dasar dalam ponemik berdasarkan penjelasan dari buku yang berjudul Kajian Kebahasaan atau Teori dan Analisis karya Yanti pada tahun 2024 melibatkan pemahaman tentang dua jenis pembagian fonem, yaitu fonem yang pertama adalah fonem segmental. Fonem segmental ini mencakup bunyi-bunyi bahasa yang dapat dibedakan satu sama lain dan dapat memengaruhi makna sebuah kata. Contoh pembahasan fonem segmental adalah konsonan dan vokal dalam bahasa. Yang kedua ada fonem suprasegmental atau non-segmental. Fonem suprasegmental atau bisa disebut non-segmental ini mencakup unsur-unsur dalam cara pengucapan seperti naik turunnya nada suara atau intonasi, irama berbicara atau ritme, penekanan kata atau tekanan, dan panjang pendeka bunyi. Meskipun bukan bagian dari fonem segmental, fonem suprasegmental atau non-segmental dapat memiliki dampak yang signifikan pada makna dan ekspresi dalam bahasa. Yang kedua, fonem dan distribusi. Distribusi fonem adalah posisi kemunculan suatu fonem dalam satuan ujaran, yaitu kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, tengah kata, dan akhir kata. Namun, tidak semua fonem memiliki kemungkinan distribusi yang sama. Ada fonem yang dapat muncul di semua posisi, tetapi ada pula yang hanya muncul pada posisi tertentu saja. Fonem vokal pada dasarnya selalu dapat menempati semua posisi karena berfungsi sebagai puncak kenyaringan silabel. Sebaliknya, fonem konsonan tidak selalu demikian karena kemunculannya dapat berada di posisi awal dan akhir, tetapi mungkin juga hanya berada di posisi awal saja. Yang pertama ada fonem vokal. Fonem vokal bahasa Indonesia pada umumnya dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir kata. Yang pertama ada vokal A, dapat muncul pada semua posisi. Contoh, ambil, awal, taat, tengah, harga, akhir. Yang kedua ada vokal I, dapat muncul pada semua posisi. Contoh yang pertama, indah, awal, amin, tengah, tani, akhir. Yang ketiga ada vokal U, dapat muncul pada semua posisi. Contoh, enak, awal, karet, tengah, sate, akhir. Vokal yang terbalik itu dapat muncul pada posisi awal, tengah, dan akhir. Emas, awal, lembut, tengah, kode, akhir. Yang lanjutannya ada vokal U, dapat muncul pada semua posisi. Contoh,
udang awal, sambut tengah, lagu akhir. Vokal O dapat muncul pada semua posisi. Contoh, oleh awal, belok tengah, bakso akhir. Berdasarkan uraian bunyi vokal dan konsonan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua fonem vokal bahasa Indonesia memiliki distribusi lengkap, yaitu dapat muncul di awal, tengah, dan dan akhir kata. Yang kedua ada fonem diftong. Fonem diftong adalah gabungan dua vokal yang diucapkan dalam satu silabel. Distribusinya dalam bahasa Indonesia lebih terbatas dibandingkan vokal tunggal. Yang pertama ada diftong au, dapat muncul pada posisi awal dan akhir. Contoh, aula itu di awal, pulau ada di akhir. Yang kedua ada diftong ai, hanya muncul pada posisi akhir. Contoh, pantai, landai. Yang ketiga ada diftong oi, hanya muncul pada posisi akhir. Sekoi, amboy. Yang keempat ada diftong ei, hanya muncul pada posisi akhir. Contoh, survei. Dengan demikian, sebagian besar fonem diftong hanya berdistribusi pada posisi akhir kata, kecuali diftong au yang juga dapat muncul di awal. Yang ketiga ada fonem konsonan. Fonem konsonan memiliki distribusi yang beragam, tergantung pada sifat bunyinya. Konsonan B dapat muncul pada semua posisi. Contoh, bambu, awal, timbul, tengah, sebab, akhir. Namun pada posisi akhir sebagai koda, posisinya menjadi dua. Dapat menjadi fonem B dan dapat pula menjadi fonem P. Fonem B sering kehilangan kontras dengan fonem P, sehingga membentuk arkifonem atau netral karena penggabungan fonem. Fonem B dan P dianggap anggota arkifonem B kapital, dan arkifonem dilambangkan dengan huruf kapital, ya. Yang B tadi yang saya sebutkan itu adalah huruf kapital. Yang kedua ada konsonan P, dapat muncul pada semua posisi. Contoh, pikat, awal, lipat, tengah, tutup, akhir. Yang ketiga ada konsonan M. Contoh, makan, awal, aman, tengah, dalam, akhir. Semivokal W dapat muncul pada posisi awal dan tengah. Contoh, waris, awal, awam, tengah. Jika terletak pada posisi akhir, fonem W menjadi bagian dari diftong au. Secara ortografi dilambangkan dengan huruf U. Contoh, pulau, danau, itu di akhirnya ada au. Tuh, jadi penyebutannya tuh seperti ada W. Sebagai luncuran dan bunyi pelancar, W dalam ortografi tidak diberi lambang apa-apa. Contoh, dua, kue. Itu kan setelah saya menyebutkan, melafalkan dua, itu seperti ada kata W di dua itu, di U tadi. Dua, kue, juga itu terdengar seperti ada kata W. Terus ada konsonan F. Konsonan F dapat muncul semua posisi. Contoh, fitnah awal, sifat tengah, aktif akhir. Dalam bahasa Indonesia, konsonan labiodental tak bersuara F dan konsonan labiodental bersuara V tidak memiliki pasangan minimal. Maka, secara bahasa Indonesia, mereka hanya dibedakan secara ortografis. Kata-kata dalam bahasa asing yang dilambangkan dengan F akan ditulis dengan huruf F, dan yang dilambangkan huruf P akan ditulis dengan huruf P. Contoh, fakultas, vitamin. Fakultas pakai F, bendera, dan vitamin ditulis dengan pakai V. Konsonan D dapat muncul di semua posisi. Contoh,
dari awal, ada, tengah, abad, akhir. Namun pada posisi akhir sering dilapangkan sebagai T sehingga menjadi anggota arkiponem D kapital. Konsonan T dapat muncul di semua posisi. Ada tari, awal, hati, tengah, karet, akhir. Konsonan N, nasi, awal, tanah, tengah, tuan, akhir. Konsonan L, ada contohnya lari, awal, balai, tengah, bakal, akhir. Konsonan R, raja, awal, urat, tengah, lebar, akhir. Konsonan Z, contohnya jakat, awal, lajim, tengah, ajis, akhir. Namun pada posisi posisi akhir ponem Z kehilangan statusnya dan menjadi arkiponem Z kapital sehingga diucapkan sebagai S seperti tadi ajis. Contoh konsonan nya hanya muncul pada posisi awal dan tengah. Contoh, nyali, banyak, nyali di awal, banyak di tengah. Konsonan J hanya muncul pada posisi awal dan tengah. Jalan, awal, ajal, tengah. Contoh konsonan syarat. Contoh konsonan sya itu dapat muncul di semua posisi. Syarat awal, contohnya seperti syarat di awal, isyarat di tengah, arashi ada di akhir. Konsonan S, contohnya ada salut, awal, pasar, tengah, akhir, baris itu akhir maksudnya. Terus konsonan G hanya muncul pada posisi awal dan tengah. Contoh gadis, awal, agar, tengah. Namun jika menduduki posisi akhir secara ortografis akan dilambangkan dengan huruf K. Contohnya seperti gubuk. Awalnya kan pakai G, jadi pas kita menyebutkan itu seperti ada jadi huruf K. Gerobak. Terus konspo itu kalau kita melafalkannya itu seperti ada huruf G, maksudnya bukan K. Gubuk, gerobak. Terus ada konsonan K, contohnya kata, awal, akan, tengah, anak, akhir. Konsonan nikmat, konsonan tanda tanya seperti itu hanya muncul pada posisi tengah dan akhir secara ortografis dilambangkan K. Contoh nikmat di tengah, bapak ada di akhir. Secara fonetis, fonem ini selalu muncul di muka silabel yang tidak punya onset. Seperti contohnya ikan di tengah. Konsonan NG dapat muncul pada posisi, contoh pada semua posisi, mohon maaf, nganga, awal, angan, tengah, benang, akhir. Konsonan K itu muncul pada semua posisi. Yang pertama ada contoh khitan, awal, akhir, tengah, tarik, akhir. Ada konsonan H dapat muncul pada semua posisi. Contoh hamil, awal, mahir, tengah, sudah, akhir. Ada beberapa kata yang bukan unsur serapan fonem H pada kata awal sering ditinggalkan. Contoh hidup jadi hidup, hisap, hisap, hembus, hembus. Dari keseluruhan data tersebut, terlihat bahwa tidak semua konsonan dapat muncul di semua posisi kata. Yang keempat, ada gugus konsonan. Gugus konsonan adalah dua atau lebih konsonan yang muncul secara berurutan dalam satu silabel.
Dalam bahasa Indonesia, gugus konsonan umumnya berasal dari kata serapan. Yang pertama ada gugus konsonan BR, dapat muncul pada posisi awal dan tengah. Contoh, Brahmana, awal, Babrak, tengah. Gugus konsonan BL dapat muncul pada posisi awal dan tengah. Contoh, Blanco, awal, Amplas, tengah. Ketiga ada konsonan Baye, hanya muncul pada posisi tengah. Contoh, objek, tengah, subjek. Itu kan seperti kita bilang objek, atau kan subjek gitu. Terus ada gugus konsonan DR, dapat muncul pada posisi awal dan tengah. Contoh, drama awal, sudra, tengah. Gugus konsonan DW hanya muncul pada posisi awal. Contoh, Dwi Dharma. Gugus konsonan DY hanya muncul pada posisi tengah. Madya. Gugus konsonan FL dapat muncul pada posisi awal dan tengah. Contohnya, Planel, awal, inflasi, tengah. Gugus konsonan FR dapat muncul pada posisi awal dan tengah. Contoh, prater, awal, infra, tengah. Gugus konsonan GL hanya pada posisi awal. Global, glukosa. Gugus konsonan GR hanya muncul pada posisi awal, seperti contoh grafis dan gram. Gugus konsonan KL hanya muncul pada posisi awal, contoh klasik dan klinik. Contoh konsonan KR hanya pada posisi awal, kritik dan kroket. Gugus konsonan KS dapat muncul pada semua posisi. Contoh, kasatria, awal, eksponen, tengah, konteks, akhir. Gugus konsonan KW dapat muncul pada posisi awal dan tengah. Kuintal, takwim, kuintal, awal, takwim, tengah. Gugus konsonan PR dapat muncul pada posisi awal dan tengah. Contoh, pribadi, awal, keprok, tengah. Gugus konsonan PS hanya muncul pada posisi awal. Contoh, psikiater, psikologi. Gugus konsonan CL hanya muncul pada posisi awal. Contoh, slogan, slebor. Gugus konsonan CP contohnya hanya muncul pada di awal juga. Contohnya spontan, spirit. Gugus konsonan CR hanya muncul pada posisi awal. Contoh, serigala. Gugus konsonan ST hanya muncul pada posisi awal. Studio, stasiun. Gugus konsonan SK hanya muncul pada posisi awal. Skala. Gugus konsonan SKR hanya dapat muncul pada posisi awal dan tengah. Skripsi, manuskrip di tengah. Gugus konsonan TR dapat muncul pada posisi awal dan tengah. Tragedi awal, sutra tengah. Yang ketiga ada alopon dan distribusi. Alopon adalah variasi fonem dan merupakan bunyi yang mewakili proses mewujudkan atau menguraikan suatu fonem. Fonem merupakan konsep yang abstrak karena kehadirannya dalam bahasa diwakili oleh alopon sebenarnya yang dapat didengar atau diamati secara empiris. Selain itu, alopon fonemik mempunyai persamaan fonetik atau bunyi yang serupa. Distribusi alopon adalah lingkungan atau bunyi munculnya alopon dalam suatu kata. Distribusi alopon dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada distribusi komplementer. Distribusi komplementer terjadi ketika alopon dari fonem yang sama muncul pada lingkungan yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan. Jadi, jika satu alopon muncul pada posisi tertentu, alopon lain tidak akan muncul pada posisi tersebut. Alopon lain tidak akan muncul pada posisi tersebut. Contoh, toko, belok. Bunyi O dengan bunyi
os setengah atau C yang terbalik merupakan alopon yang distribusinya ditentukan oleh jenis suku kata, yaitu terbuka dan tertutup. Kedua ada distribusi bebas. Distribusi bebas terjadi ketika alopon dari fonem yang sama dapat saling menggantikan dalam lingkungan yang sama tanpa mengubah makna. Contoh, meja, meja, meja. Pada kata tersebut dapat diucapkan tanpa menimbulkan perbedaan makna. Itu ada e-nya, ada yang seperti 3 yang terbalik. Terus yang keempat ada gugus fonem dan deret fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Sedangkan yang dimaksud deret fonem adalah 2 buah fonem yang berbeda berada dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Yang pertama ada gugus dan deret vokal. Gugus vokal sama dengan diftong. Gugus vokal sama dengan diftong. Sejauh ini diftong yang tercatat ada dalam bahasa Indonesia adalah diftong atau gugus vokal ai, au, oi, ei. Contohnya pulau, au, santai, ai, amboy, oi, survei, ei. Sedangkan deret vokal yang tercatat ada sampai saat ini diantaranya yang pertama deret vokal aa. Contohnya saat, taat. Deret vokal au, contohnya laut, daun. Ketiga, deret vokal ai, kain, kait. Deret vokal au, kaos, laos, contohnya itu. Yang selanjutnya ada deret vokal ua, contohnya luar dan kuat. Dan yang terakhir ada deret vokal ue, contohnya adalah kue. Selanjutnya ada gugus dan deret konsonan. Gugus konsonan adalah kombinasi 2 atau lebih konsonan yang muncul bersamaan dalam satu silabel atau suku kata yang sama. Gugus konsonan disebut juga klaster. Berikut beberapa contoh gugus konsonan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada DR, seperti pada kata drama dan Dracula. FL seperti pada kata planel dan inflasi. GR seperti pada kata gram dan grafis. KL seperti pada kata klasik dan klinik. KR seperti pada kata kritik dan Kristen. KS seperti pada kata ksatria dan eksponen. Sedangkan deret konsonan adalah 2 buah konsonan berbeda yang letaknya berdampingan tetapi berada di suku kata yang berbeda. Pertama ada BD seperti pada kata sabda. Yang kedua ada BL seperti pada kata kiblat. HT seperti pada kata tahta. KL seperti pada kata iklan dan coklat. MB seperti pada kata sambut dan timbul. MP seperti pada kata simpan dan sampul. Yang kelima ada perubahan bunyi. Dalam praktik bertutur, bunyi bahasa atau fonem tidak diucapkan secara terpisah, melainkan saling berkaitan dalam satu rangkaian bunyi sehingga dapat mengalami perubahan, baik yang bersifat fonetis maupun fonemis. Perubahan fonetis tidak mengubah identitas fonem, sedangkan perubahan fonemis dapat mengubah identitas fonem dan berpotensi memengaruhi makna. Perubahan bunyi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti koartikulasi, pengaruh bunyi yang mendahului atau mengikutinya, distribusi bunyi, serta faktor lainnya. Yang pertama ada akibat adanya koartikulasi. Koartikulasi merupakan proses ketika suatu bunyi diucapkan bersamaan dengan adanya persiapan untuk mengucapkan bunyi berikutnya. Dalam proses ini, alat ucap sudah mengambil posisi untuk bunyi selanjutnya saat bunyi pertama masih berlangsung, sehingga bunyi pertama dapat mengalami perubahan dan cenderung mengikuti ciri berikutnya. Yang pertama ada labialisasi.
Labialisasi adalah proses pembulatan bibir saat artikulasi primer berlangsung. Proses ini umumnya dipengaruhi oleh vokal bundar seperti U dan O atau O maksudnya atau O. Selain bunyi labial, bunyi lain juga dapat dilabialisasikan. Misalnya bunyi T yang merupakan bunyi apikoalveolar pada kata tujuan ikut mengalami pembulatan karena pengaruh vokal U sehingga terdengar sebagai TW kayak kita tuh bilang tujuan itu ada kata W-nya di U. Tujuan seperti itu. Yang kedua ada retropleksi. Retropleksi adalah proses melengkungkan ujung lidah ke arah platum atau langit-langit mulut keras saat artikulasi primer berlangsung sehingga bunyi yang dihasilkan mengandung unsur R. Selain bunyi apikal, bunyi lain juga dapat diretropleksikan. Misalnya bunyi K yang merupakan bunyi dorsopatal pada kata kertas yang dilafalkan sebagai kertas. Di K-nya itu ada huruf R. Jadi kertas. Yang ketiga ada palatalisasi. Palatalisasi adalah proses pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit mulut keras atau palatum saat artikulasi primer berlangsung. Selain bunyi palatal, bunyi lain juga dapat dipalatalisasikan. Misalnya bunyi P pada kata piara mengalami palatalisasi sehingga terdengar seperti piara. Di I-nya itu terdengar seperti ada kalimat Y, huruf Y maksudnya. Terus yang keempat ada pelarisasi. Pelarisasi adalah proses pengangkatan pangkal lidah atau dorsum ke arah langit-langit lunak atau pelum. Saat artikulasi primer berlangsung, selain bunyi pelar, bunyi lain juga dapat dipelarisasikan. Misalnya bunyi M pada kata makhluk dapat dilafalkan sebagai makhluk. Tulisannya itu seperti M, X kecil di atas gitu, A X K L U K, makhluk. Seperti ada kata HX gitu. Yang kelima ada paringalisasi. Paringalisasi adalah proses penyempitan rongga paring saat artikulasi berlangsung dengan melibatkan pengangkatan laring, upular atau ujung langit-langit lunak dan bagian belakang lidah atau dorsum ke arah dinding paring. Semua bunyi dapat diparingalisasikan. Paringalisasi paling sering ditemukan pada konsonan empatis bahasa Arab seperti sod, dot, to, zo, dan ain. Dalam bahasa Indonesia baku sebenarnya tidak ada contoh paringalisasi yang benar fonemis atau resmi seperti di bahasa Arab. Namun sering ditemukan saat penutur asli melafalkan kata serapan Arab seperti qori, sholat, jalim, atau pada dialek tertentu dengan penekanan tenggorokan. Yang terakhir ada glotalisasi. Glotalisasi adalah proses penyertaan bunyi hambat pada glotis atau glotis tertutup rapat saat artikulasi primer berlangsung. Misalnya bunyi vokal pada kata akan dan obat dilafalkan menjadi akan dan obat, serta pada kata taat dan saat menjadi taat dan saat. Yang kedua ada akibat pengaruh bunyi lingkungan.
akibat pengaruh bunyi lingkungan atau bunyi yang berada sebelum atau sesudah bunyi utama. Akan terjadi dua peristiwa perubahan yang disebut asimilasi atau asimilasi dan disimilasi. Yang pertama ada asimilasi, ialah perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya. Asimilasi terbagi menjadi dua, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Yang pertama, asimilasi progresif, yaitu arah pengaruh bunyi ke depan. Asimilasi progresif umpamanya bunyi T adalah bunyi apikoalveolar atau apikodental, tetapi pada kata stasiun, bunyi T itu dilafalkan sebagai bunyi T laminoalveolar. Perubahan bunyi hambat apikoalveolar T menjadi bunyi hambat laminoalveolar adalah karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran laminopalatal S. Yang kedua ada asimilasi regresif, yaitu arah pengaruh bunyi ke belakang disebut asimilasi regresif. Asimilasi regresif umpamanya bunyi P adalah bunyi hambat bilabial, tetapi bunyi P pada silabel pertama kata pantun dilafalkan secara apikoalveolar. Perubahan bunyi hambat bilabial P menjadi bunyi hambat apikoalveolar adalah karena pengaruh nasal apikoalveolar N. Asimilasi baik progresif maupun regresif lazim diartikan sebagai penyamaan dua buah bunyi yang berbeda menjadi dua buah bunyi yang sama. Dalam kasus kedua contoh di atas, yang disamakan adalah tempat artikulasinya. Bunyi T yang sebenarnya vokal apikoalveolar diubah menjadi bunyi laminoalveolar, disamakan dengan bunyi S yang laminopalatal. Kedua ada disimilasi. Disimilasi merupakan proses kebalikan dari asimilasi. Kalau dalam asimilasi dua buah bunyi yang tidak sama diubah menjadi sama, maka dalam kasus disimilasi dua buah bunyi yang sama diubah menjadi dua buah bunyi yang berbeda atau tidak sama. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata belajar yang berasal dari pembentukan ber plus ajar yang seharusnya menjadi berajar, namun di sini bunyi R pertama disimilasikan dengan bunyi L sehingga menjadi belajar. Contoh lain bunyi R dan R pada kata terantar diubah menjadi bunyi L dan R sehingga menjadi telantar. Yang ketiga ada akibat distribusi. Yang pertama yaitu aspirasi. Aspirasi adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan keras sehingga terdengar bunyi H. Aspirasi ini umumnya ditemukan dalam kosakata bahasa Inggris. Pengucapannya seperti pada bunyi H. Contohnya dalam kata peach, dan Peter. Yang kedua ada pelepasan. Pelepasan adalah pengucapan bunyi hambat letup tanpa hambatan, lalu serentak bunyi berikutnya diucapkan. Jadi hambatan itu dilepaskan atau dibebaskan. Misalnya bunyi P adalah bunyi hambat letup bersuara, tetapi bunyi P pada kata tatap dilafalkan tanpa hambat letup. Begitu juga T yang sebenarnya berupa bunyi hambat letup pada kata tempat dilafalkan tanpa hambat letup. Umumnya perubahan bunyi pelepasan ini terjadi pada bunyi yang berada di posisi akhir. Yang ketiga ada pemanduan atau pengaprikatan. Adalah penghilangan letupan pada bunyi hambat letup. Dalam hal ini setelah hambat letup dilepaskan lalu bunyi digeserkan secara perlahan-lahan. Jadi artikulasinya bukan hambat letup melainkan menjadi hambat geser. Contoh hebat dan jahat.
Namun, bunyi T jangan diletupkan. Alhamdulillah. Yang keempat ada harmonisasi vokal. Harmonisasi vokal adalah proses penyamaan vokal pada silabel pertama terbuka dengan vokal pada silabel kedua yang tertutup. Umpamanya pada kata-kata sate, onde-onde, dan rante. Vokal e dilafalkan menjadi vokal e, tetapi pada kata karet, coret, dan kontet diucapkan seperti e, namun penulisannya tiga terbalik karena pada suku kata tertutup. Seperti pada kata bebek, ketek, dan seret dilafalkan sebagai bebek, ketek, dan seret. Tulisannya itu jadi e-nya itu seperti tiga yang terbalik. Jadi meskipun pada silabel terbuka bunyi e itu dilafalkan sebagai e juga, hal ini terjadi karena pengaruh atau dari distribusi e yang terdapat pada silabel kedua yang tertutup. Peristiwa inilah yang disebut dengan istilah harmonisasi vokal. Yang kelima ada netralisasi. Netralisasi ialah hilangnya kontras antara dua buah fonem yang berbeda. Misalnya, bunyi B pada kata jawab bisa dilafalkan sebagai bunyi P dan juga sebagai B. Sehingga kata jawab itu bisa dilafalkan sebagai jawab pakai B dan bisa juga pakai P. Cara kita melafalkannya, jawab. Hal ini seperti di dalam kajian polemik disebut arkiponem, yakni dua buah fonem yang kehilangan kontrasnya. Sebagai arkiponem, kedua fonem itu dilambangkan sebagai fonem B, ditulis huruf kapital. Mengapa fonem B bukan P? Karena apabila diberi proses afiksasi dengan sufiks an, fonem B-nya itu akan muncul kembali menjadi jawab plus an jadi jawaban. Seperti itu. Yang keempat ada akibat proses morfologi. Yang pertama ada pemunculan fonem. Pemunculan fonem adalah terhadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat dari terjadinya proses morfologi. Misalnya dalam prefiksasi me atau pe akan muncul bunyi nasal yang homorgan dan dengan fonem pertama dari dasar yang diberi prefiks itu. Contoh, me plus bina jadi membina, pem plus bina jadi pembina. Juga akan muncul bunyi pelancar y apabila sebuah kata yang berakhiran dengan bunyi i diberi sufiks an, dan akan muncul bunyi pelancar w apabila sebuah kata yang berakhir dengan bunyi u diberi sufiks an. Contoh, hari plus an jadi harian. Nah, di harian itu kan ada ian, itu seperti kita bilang itu kayak di situ tuh ada yannya gitu, pakai y gitu, jadi harian. Satu plus an jadi satuan. Di saat kita bilang u itu dengan a-nya itu seperti ada w di tengah-tengahnya gitu, satuan. Yang kedua ada pelepasan fonem. Pelepasan fonem adalah peristiwa hilangnya fonem akibat proses morfologis. Misalnya hilangnya bunyi H pada proses pengimbuhan dengan akhiran wan pada kata sejarah, dan hilangnya bunyi K pada proses pengimbuhan dengan akhiran atau da. Contoh, sejarah plus wan jadi sejarawan. Kan hanya tadi itu jadi hilang. Terus anak plus nda jadi ananda karena kanya jadi hilang gitu. Terus yang ketiga ada peluluhan fonem. Peluluhan fonem adalah proses peluluhnya sebuah fonem lalu menyatu pada fonem berikutnya.
Hal ini terjadi dalam prefiksasi me atau pe pada kata yang dimulai dengan konsonan tak bersuara, yaitu S, K, P, dan T. Namun pada klaster tidak terjadi perubahan. Contoh, me plus sikat jadi menyikat, pe jadi pe plus sikat jadi menyikat, me plus pilih jadi memilih, pe jadi pe plus pilih jadi pemilih. Terus ada yang keempat, ada pergeseran fonem. Pergeseran fonem adalah berubahnya posisi sebuah fonem dari satu silabel ke dalam silabel berikutnya. Umpamanya fonem T, fonem N, dan fonem M. Pada kata lompat, makan, dan minum akan pindah ke silabel berikutnya bila diberi sufik an. Contoh, makan plus an jadi makanan. Minum plus an jadi minuman. Yang kelima ada perubahan fonem. Perubahan fonem adalah proses berubahnya sebuah fonem menjadi fonem yang lain karena menghindari adanya dua bunyi sama. Umpamanya dalam proses prefiksasi ber pada kata ajar, dalam proses prefiksasi atau ber pada kata ajar, bunyi R pada prefiks ber berubah menjadi bunyi L. Contoh, ber plus ajar jadi belajar. Yang terakhir ada akibat dari perkembangan sejarah. A. Yang pertama ada kontraksi atau penyingkatan. Kontraksi atau penyingkatan adalah proses menghilangkan sebuah bunyi atau lebih pada sebuah unsur leksikal. Dilihat dari unsur leksikal itu yang dihilangkan dapat dibedakan atas aferesis, apokop, dan sinkop. Yang pertama, aferesis adalah proses penghilangan satu fonem atau lebih pada awal kata. Contoh, tetap jadi tapi. Tetapi jadi tapi. Hembus jadi embus. Hembus jadi embus. Hutang jadi utang. Karena penghilangan satu fonem tadi pada awal kata. Apokop adalah proses penghilangan satu fonem atau lebih pada akhir kata. Contoh, pelangit jadi pelangi. Empulaut jadi pulau. Yang ketiga ada sinkop, adalah proses penghilangan sebuah fonem atau lebih pada tengah kata. Contoh, baharu jadi baru, sahaya jadi saya, utpati jadi upeti. Yang kedua ada metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami proses metatesis ini tidak banyak. Di antaranya contohnya ada jalur jadi lajur, royal jadi loyar, kelikir jadi kerikil. Yang ketiga ada diptongisasi. Diptongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan. Perubahan vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak penyaringan. Jadi masih dalam satu silabel. Contoh, anggota menjadi anggauta. Teladan menjadi tauladan. Yang keempat ada monoptongisasi. Monoptongisasi adalah proses perubahan dua buah vokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal. Proses ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia akibat dari ingin memudahkan ucapan. Contoh,
Ramai diucapkan jadi rame. Kalau diucapkan jadi kalau. Satai diucapkan jadi sate. Yang kelima ada anaptiksis. Anaptiksis adalah proses penambahan bunyi vokal di antara dua konsonan dalam sebuah kata atau penambahan sebuah konsonan pada sebuah kata tertentu. Kita mengenal adanya 3 macam anaptiksis, yaitu protesis, epentesis, dan paragog. Yang pertama ada protesis, adalah proses penambahan bunyi pada awal kata. Contoh, mas jadi emas, pu jadi empu, tik jadi ketik. Epentesis adalah proses penambahan bunyi pada tengah kata. Contoh, kapak jadi kampak karena ada penambahan di tengahnya m. Terus upama jadi umpama, ada penambahannya m. Beteng jadi benteng. Paragog adalah proses penambahan bunyi pada posisi akhir kata. Contoh, ina jadi inang karena ada penambahan ng, eng. Adi jadi adik, ada penambahan k. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan mengenai fonemik, dapat kita simpulkan bahwa fonemik merupakan cabang ilmu dari linguistik yang mempelajari bunyi bahasa berdasarkan fungsinya sebagai pembeda makna. Fonemik ini memiliki kesatuan terkecil, yaitu fonem yang berperan penting membentuk kata dan membedakan arti. Dengan demikian, fonemik memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem bunyi bahasa serta bagaimana bunyi tersebut berfungsi, berubah, dan berinteraksi dalam membentuk makna. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian atau salah pemahaman. Cukup sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.